Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita keluarga muslim dimanapun berada, dengan kerendahan hati izinkanlah kami menyapa Bapak dan Ibu melalui video ini, dan media sosial ini merupakan hal yang baru bagi kami. Walaupun sebelumnya kami terbiasa menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui buletin atau tulisan-tulisan yang dikirim atau di-share ke grup-grup WhatsApp, terutama di kecamatan tempat kami bekerja, seperti tulisan tentang Asmaul Husna, parenting Islami, dan tausiah Jumat. Hanya saja dalam perjalanannya kami juga menyadari bahwa pesan dakwah dalam bentuk tulisan tentu juga memiliki kekurangan dan keterbatasan, seperti hurufnya yang kecil atau kesempatan bagi pembaca yang sangat terbatas dan lain sebagainya. Menggunakan media sosial ini tentu bertujuan tidak lain adalah untuk menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan pesan-pesan kebaikan ke tengah umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdiskusi dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Doa dan harapan kami dan kita semua tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan ridhonya, serta memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa keluarga muslim dimanapun berada, tema yang akan kami kemukakan hari ini dan kedepannya adalah seputar penguatan keluarga. Kenapa tema ini yang kami pilih? Karena kita semua dapat merasakan bahwa keluarga sebagai unit yang terkecil, keluarga merupakan fondasi utama atau penentu terhadap maju atau mundurnya sebuah bangsa. Jadi kalau kita mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti, maka langkah awal yang harus kita perhatikan adalah unit yang terkecil, yaitu keluarga kita. Sementara dalam waktu yang sama kita tidak melihat adanya sekolah yang khusus bagi pasangan yang akan menikah, ataupun lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang waktunya cukup untuk mempersiapkan suatu pasangan yang akan membangun rumah tangganya. Ada beberapa jam kursus singkat yang diselenggarakan oleh BP 4 Kecamatan atau Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
atau BP4 kecamatan. Jadi coba kita bayangkan atau kita renungkan, bekal yang sedikit yang hanya didapatkan dari pengalaman dan kursus singkat di BP4, sementara perjalanan keluarga itu sangatlah panjang, bisa puluhan tahun atau lebih. Dalam perjalanan yang panjang itu akan selalu ada suka dan duka, berbagai macam ujian maupun tantangan, baik dengan pasangan sendiri atau dalam mendidik anak-anak, bisa saja hubungan dengan mertua atau besan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan berbagai masalah lainnya. Sangat kompleks sekali. Mengibaratkan seperti laksana kapal yang akan berlayar di tengah samudera yang luas. Jika arah dan tujuannya yang tidak jelas, atau mesin kapalnya yang tidak kuat dari hantaman badai dan gelombang, nahkoda yang tidak terampil, maka sedikit saja gelombang atau angin yang menghempas, kapal bisa saja karam di awal ataupun di pertengahan perjalanan keluarga. Sebab itu pemirsa, belajar dan terus belajar adalah sebuah keharusan bagi pasangan atau suatu keluarga. Apalagi tantangan hari ini sebagiannya sangat berbeda dengan situasi kita pada masa lalu atau dekade sebelumnya. Makanya materi yang akan kami sampaikan ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari materi-materi yang telah kami berikan pada waktu kursus calon pengantin yang dilakukan di BP4 kecamatan. Pemirsa keluarga muslim dimanapun berada, bersama kami ada buku seri Parenting Islami. Dari sini semua bermula, karangan Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, pakar pendidikan dan parenting Islami. Di awal bahasannya, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar memberikan penekanan kepada kita setiap keluarga muslim untuk menetapkan visi atau tujuan yang jelas apa yang akan dicapai oleh keluarganya. Lebih lanjut, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar menjelaskan bahwa keluarga muslim adalah mereka yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, yang tujuannya adalah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Ini adalah bagian dari doa iftitah kita yang mengingatkan kita setiap sholat bahwa setiap aktivitas, ucapan maupun perbuatan haruslah selalu merujuk ke satu pertanyaan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atau tidak terhadap ucapan maupun perbuatan kita? Contohnya, ketika kita
menyuruh anak-anak kita sekolah. Tujuannya tentu agar anak-anak kita dapat mewujudkan cita-cita mereka, meraih kesuksesan di masa depan. Namun, jika dikaitkan dengan pendidikan adalah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di rumah maupun di sekolah tentu akan berusaha untuk menciptakan anak kita menjadi pribadi muslim yang berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, berakhlak kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berakhlak kepada sesama manusia, dan juga yang tidak kalah pentingnya berakhlak kepada alam semesta, tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Sehingga kesuksesan yang mereka capai tersebut tidak saja sampai di kehidupan dunia, tetapi berlanjut nanti sampai di kehidupan akhirat. Bahkan dalam buku ini juga nanti akan diterangkan bagaimana di keluarga itu harus memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Kita orang tua juga tentu berharap dengan adanya anak-anak yang soleh, sehingga mereka juga nanti bermanfaat kepada keluarga atau orang tuanya sebagai wujud bakti mereka, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian juga ketika kita bekerja, bertani, maupun berkebun. Tujuannya tentu kita bertani dalam rangka mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Akan tetapi di dalam Islam, bertani sesungguhnya merupakan sarana dalam rangka beribadah dan melaksanakan amal jariah. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, "Ma kasabar rajulu kasban atayaba min amali yadih wa ma anfaqar rajulu ala nafsi wa ahli wa waladi wa khadimi fahuwa sadaqah." Tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, dan anak dan pembantunya kecuali sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, karena bekerja itu merupakan sarana bagi kita untuk beribadah, maka awalilah setiap pekerjaan kita itu dengan niat yang ikhlas dan diiringi dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga di dalam bekerja tentu ada akhlak kepada Allah, bersyukur ketika diberi nikmat, dan bersabar ketika diberikan ujian. Bertani ataupun berladang dalam Islam merupakan amal jariah, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanaman yang ditanamnya bernilai sedekah baginya. Pun apa yang dicuri oleh orang lain tetap menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh binatang liar merupakan sedekah baginya. Bahkan apa yang dimakan
oleh burung merupakan sedekah baginya. Dan tidaklah seorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa keluarga Muslim dimanapun berada, hal yang kecil lainnya seperti kita berbelanja. Berbelanja di dalam Islam bukan saja sekedar untuk memenuhi kebutuhan harian secara halal. Akan tetapi, setiap transaksi yang dilakukan haruslah sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Seperti menjauhi riba dan menjunjung tinggi kejujuran. Jual beli dapat juga sebagai sarana bagi kita untuk mempererat hubungan ukhuwah atau silaturahmi. Dengan apa? Dengan adanya keramahan, kesabaran, ataupun kerelaan di antara dua pihak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang yang akan berbelanja itu untuk menentukan mana yang merupakan kebutuhan di dalam keluarganya dan mana yang hanya sekedar keinginan. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sedianya setiap keluarga muslim menghindari hutang, kecuali di dalam keadaan terpaksa atau keadaan mendesak. Apalagi hutang yang digunakan untuk biaya konsumtif atau gaya hidup. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Dan ketika ia berhutang pun ia harus berusaha untuk membayarnya. Kenapa demikian? Karena orang yang memberi hutang tentu juga memiliki keperluan yang lain. Jangan yang berhutang menzalimi orang yang memberi hutang. Kemudian dalam Islam kita juga diingatkan sebagaimana salah satu sifat orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ibadur rahman. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtaru wa kana baina dzalika." Dan orang-orang yang apabila menginfakkan atau berbelanja, dia tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi di antara keduanya. Begitulah Islam mengatur cara kita bertransaksi atau melakukan aktivitas belanja di antara kita. Ini tentu dalam rangka aktivitas kita itu diridai oleh Allah. Demikian buatlah muslim yang kali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.